Korupsi. Apa reaksi kalian ketika kalian mendengar kata korupsi? Apakah kalian sedih, marah, atau bahkan kesal mendengar kata korupsi? Banyak pilihan yang kita dapat berikan, tapi kita sebagai mahasiswa memiliki peran yang penting dalam memberantas korupsi di dalam negeri ini. Reaksi yang harus kita lakukan adalah melawannya. Karena korupsi menyebabkan banyak bencana yang melanda di negeri ini. Kita sebagai mahasiswa harus melawannya dengan cara yang tegas. Tetapi masih banyak mahasiswa yang melakukan tindakan korupsi. Berikut cuplikan contoh video tindakan korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa. Udah jam 11 lewat nih, dosennya kan masih jam 10. Ya udah nggak apa-apa, ngaret dikit. 15 menit lagi dah, tunggu. Ya udah. Yaudah ya, sekarang aja masuknya. Yaudah ya, tunggu ya, gue bayar dulu nih. Sip. Wi, ayo Wi. Coba kalian buka slide 1. Assalamualaikum. Dari mana kalian? Bu, kita telat. Kamu ini jam berapa? Tadi ini Bu macet di jalan. Apaan sih? Belajar makanya. Oh no! Sekarang kita buka Microsoft Excel dan kita akan membuat laporan keuangan. Kalau ngalahin gue dulu. Dosennya boring banget. Iya ya, Wi. Duluan ya anak-anak. Iya, siap. Hati-hati Bu. Kan kemana? Ke mall. Ya udah, nggak ada duit. Ya, masa nggak ada duit? Aduh, gimana nih ya? Ada sih duit buat bayar kuliah, tapi pakai dulu aja deh. Nah, cuplikan tadi itu termasuk tindakan korupsi yang kecil di lingkungan mahasiswa. Seharusnya kita tidak boleh melakukan tersebut seperti menyontek, tidur di kelas, tidak memakai uang SPP, dan datang terlambat. Nah, setelah kita menonton video cuplikan tindakan korupsi yang dilakukan mahasiswa, tanpa kita sadari kita berada di dalam ruang lingkup korupsi. Harusnya sebagai mahasiswa kita harus memberikan contoh yang baik seperti tindakan anti korupsi. Bagaimana sih caranya peranan mahasiswa dalam memberantas korupsi? Ya, ini bisa dengan cara sederhana terlebih dahulu, dengan cara menerapkan nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab. Pertama adalah kejujuran. Nah, ini penting dimiliki oleh para mahasiswa, di mana jika para mahasiswa bersikap jujur, dapat dengan mudah dipercaya oleh anggota-anggota masyarakatnya dan dapat dipercaya oleh lingkungan sosialnya. Nah, yang kedua ada nilai kepedulian. Nah,
Nilai kepedulian ini sangat penting dimiliki oleh para mahasiswa, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga, ada kemandirian, di mana mahasiswa dituntut untuk mengerjakan suatu pekerjaannya dengan mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Nah, yang keempat ada kedisiplinan. Kedisiplinan dapat membuat orang percaya kepada kita. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Korupsi juga dapat menyebabkan dampak yang negatif bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah nilai-nilai harga bahan pokok melonjak naik. Yang kedua, angka kemiskinan di Indonesia makin tinggi. Yang ketiga, banyak masyarakat yang di PHK karena banyak perusahaan yang dikorupsi. Mari kita melihat video cuplikan dampak korupsi terhadap kehidupan masyarakat. Ya, ini saya mengambil cuplikan video tentang kemiskinan. Di rumah berukuran 3 x 4 meter, Mak Endeng, nenek berusia 70 tahun, warga Rawabada Karawang, tinggal bersama 2 anak dan 2 cucunya. Rumah yang lebih tepat disebut gubuk beralaskan tanah ini hanya berdinding dan beratapkan terpal seadanya yang dipenuhi lubang. Kucuran keringat di kala terik matahari ketika berada di dalam gubuk sudah biasa ia rasakan. Di dalam gubuk ini hanya terdapat satu ruangan yang digunakan untuk semua aktivitas, sehingga tidak nyaman untuk beristirahat. Untuk keperluan minum, memasak, dan mandi, ia kerap meminta kepada tetangga. Namun akibat tidak mampu membeli air bersih, tidak jarang keluarga Mak Endeng menggunakan air selokan untuk berbagai keperluan. Akibatnya keluarga Mak Endeng sering mengalami pusing, sesak, dan gatal-gatal. Mak Endeng beserta 2 anak dan 2 cucunya sudah tinggal di gubuk tersebut selama 4 bulan terakhir. Gubuk yang berdiri di atas kebun milik Sanif ia sewa seharga Rp500.000 per tahun. Ia memilih tinggal di gubuk ini setelah tidak bisa membayar rumah kontrakan. Untuk bertahan hidup, sehari-hari Mak Endeng bekerja sebagai kuli cuci. Penghasilan yang tidak seberapa harus ia sisihkan untuk biaya berobat cucunya yang menderita sakit. Setelah menonton video cuplikan tadi, apakah kalian merasa sedih? Atau kalian kesal? Atau kalian geram dengan korupsi di Indonesia? Nah, maka dari itu kita harus mencegah korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih cerah, dan katakan tidak pada korupsi.